Saudaraku, Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, sore hari ini adalah sore yang spesial. Katakan amin. Bilang dan kasih tahu kanan kirinya, sore ini spesial loh, gitu ya. Amin. Kok kayaknya nggak seru ya, kurang seru nih. Coba berdiri sama-sama. Katakan, hari ini adalah hari yang spesial. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Saya percaya, silakan dulu kembali. Saya percaya sore hari ini kita akan pulang dan membawa sesuatu yang baru buat kita. Amin. Nah, tema hari ini adalah tentang keluarga. Kita membangun keluarga yang dahsyat. Amin. Dan karena itu saya mengundang keluarga Pak Theophilus Eko untuk maju ke depan dan biarkan keluarga ini menyaksikan kepada kita tentang apa yang dia sudah alami. Haleluya. Saya tahu keluarga ini ketika bersama-sama dengan kita di Alpha Center melewati satu pergumulan yang begitu berat. Sebab ini yang kami lihat, ketika seseorang ada di Alpha Center, dia seperti seseorang yang masuk ke sebuah bengkel dan bertemu dengan Tuhan sebagai montirnya. Amin. Tuhan kita hebat untuk merehab kehidupan kita. Amin. Kita akan mendengar kesaksian dari Pak Eko tentang bagaimana hidupnya. Kita tanya dulu bagaimana hidup Pak Eko dengan Ibu sebelum dia mengenal Tuhan. Silakan Pak Eko. Salam. Baik, saya akan menceritakan sedikit kisah kehidupan saya. Sebelum saya mengenal Tuhan, terus terang aja, saya seorang driver. Saya setiap harinya hanya mengutamakan pekerjaan, hanya mengutamakan profit maintain. Jadi di dalam rumah tangga saya itu tidak ada damai sejahteranya. Yang ada kekhawatiran, ketakutan, bagaimana untuk mencukupi minggu depan, untuk mencukupi bayar kontrakan. Nah, itu yang saya rasakan, penuh ketakutan. Jadi kalau saya pulang itu tidak ada damai sejahteranya, selalu ribut. Saya kemana, istri kemana. Jadi tidak betah di rumah. Ketika di dalam perjalanan hidup kami, sungguh tidak ada sama sekali damai sejahteranya. Yang ada selalu ada pertengkaran. Gitu ya. Ya. Gitu kah Ibu? Coba ceritakan gimana sebelumnya. Bapak ceritakan dari versi seorang wanita. Silakan. Salam. Ya, benar kata Bapak Eko. Kalau dulu kami sebelum masuk gereja ini, rumah tangga kami benar-benar susah untuk dikatakan lah gitu ya. Tapi puji Tuhan, Bapak Gembala, Bu Gembala yang selalu mendukung kami dan menekan kami lah gitu ya untuk membaca firman dan berdoa. Nah, itulah keluarga kami sampai sekarang ini. Kami enggak bisa ngomong. Kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Ayo support mereka ya. Oke. Tuhan Yesus baik. Amin. Saya bangga dengan Pak Gembala dan Bu Gembala yang sudah mendukung kami, keluarga kami dan anak-anak kami kenal sama Tuhan Yesus. Dulunya saya jujur nggak percaya sama Tuhan Yesus itu, karena keluarga kami ini nggak pernah, maksudnya nggak ada rukun-rukunnya gitu. Setiap pulang Bapak tuh maunya mau marah terus gitu kan. Apalagi dia dulu kan sering berangkat keluar kota. Jadi untuk keluarganya tuh nggak ada gitu. Jadi paling dia pulang sebentar untuk mungkin makan di rumah, udah pergi lagi gitu. Tapi puji Tuhan sekarang keluarga kami udah dipulihkan Tuhan. Karena kami udah sepakat sama Bapak, benar sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus. Itu aja sih Pak. Oke, sekarang kehidupan sekarang seperti apa Pak? Yang Bapak rasakan berkatnya di mana setelah mengenal Tuhan? Waktu
saya masuk ke Alpha Center ini, saya perlahan-lahan mulai untuk mengenal Tuhan. Tapi dalam setahun itu saya masih belum menemukan di mana jati diri saya kepada Tuhan. Saya hanya datang, duduk, pulang. Saya hanya datang, duduk, pulang. Biarpun saya ada ikut mesbah doa, ikut doa keluarga, saya jujur aja nggak mendapatkan apa-apa karena hati saya belum terbuka. Nah, ketika saya memutuskan, Tuhan, rasanya berat hidup ini. Tapi ketika saya berdoa itu, saya mau memutuskan, saya mau membuka hati saya mau berserah, saya mau sujud. Nah, ketika saya datang sendiri di Alpha Center ini, berlahan-lahan istri pun bisa ikut, sampai anak-anak saya, sampai mama saya yang ya boleh dikategorikan ya orang zaman dulu ya, orang yang suka alirannya itu susah dirubah lah. Jadi tanpa disuruh, hatinya sendiri yang mau tergerak untuk datang. Saya sangat bersyukur sekali. Nah, saya di sini mendapatkan sesuatu yang luar biasa, di mana penyertaan Tuhan itu semakin mengalir menyertai kami. Apalagi saya jatuh di dalam pelayanan. Ketika saya ditunjuk sebagai host, jujur aja, untuk memimpin sebuah host ini, saya ini ibaratkan sebuah kepala atau sebuah panglima. Saya harus memimpin anak buah saya. Itu sesuatu bukan yang mudah. Nah, di dalam kami sendiri sebagai driver juga ada grup. Nah, saya dulu kalau berangkat itu kalau tidak dalam grup kami ada 5-7 mobil, kalau tidak dapat semua kami tidak berangkat, kami kompak. Nah, tentu di perjalanan kami ada halangan dan di situ kami bisa saling membantu. Di sini saya ditunjuk sebagai host dan saya merasakan apakah saya sebagai host ini saya harus benar-benar dan harus tunduk di hadapan Tuhan ini. Nah, ketika saya merasakan hal itu, saya memutuskan untuk tidak lagi membawa mobil saya serahkan semuanya ke supir. Tentu itu sangat di hati saya mungkin ada pikiran mengurangi jatah. Ya, kalau saya bawa sendiri mungkin bisa 300 ya Pak ya. Tapi kalau saya pakai driver, saya mau gaji dia 100. Jadi tinggal 200. Tapi puji Tuhan, semakin saya mau ikut Tuhan, semakin mau saya melayani, diberi kelebihan. Wow, di situ yang luar ya. biasanya. Diberi kelebihan, ditambahkan lagi. Saya dipercaya sebuah ekspedisi dan saya diberi wewenang itu untuk mempersiapkan armada untuk sekali pengiriman barang sebuah kontainer itu ya, itu sangat hal yang luar biasa bagi saya. Sebab di kantor aja nggak ada mereka yang dipanggil, kok saya yang dipercaya. Wow, kasih tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan. Jadi hal yang menarik saudara, bagi beberapa saudara yang belum tahu, jadi ketika Pak Eko ini masuk ke gereja ini, Pak Eko sendirian, belum bersama dengan keluarga ya, sendiri. Istri dan anak-anak belum ikut. Tapi oleh kemurahan Tuhan, karena hidupnya menjadi berkat buat keluarganya, akhirnya istri dan anak-anaknya ikut. Jadi begitu istrinya ikut, maka 5 anaknya ikut. Dan hal yang menarik adalah ketika anak-anaknya sudah ikut, istri ikut, mamanya juga ikut Tuhan bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena ada seorang pria, ada seorang suami, ada seorang anak yang dia belum mengenal Tuhan. Oke, kata kuncinya yang kita dapat apa tadi? Tunduk kepada Tuhan, baca firman setiap hari, dan belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Oke, mari kita berdoa buat keluarga ini. Amin. Angkat tangan saudara dan arahkan kepada keluarga ini. Bapak kami memberkati keluarga Pak Eko dengan ibu bersama dengan anak-anak mereka. Tuhan, kesaksian hidup mereka menjadi kerinduan hati Tuhan, agar nama Tuhan dikenal oleh semua orang. Ini bukan tentang siapa kami, tetapi ini tentang Engkau yang sanggup untuk mengubah kehidupan kami. Hari ini siapapun yang mendengar kesaksian ini Tuhan, aku berdoa
berdoa, suami-suami hidupnya akan diubah oleh Tuhan, istri-istri hidupnya akan diubah oleh Tuhan, anak-anak hidupnya akan diubah oleh Tuhan, keluarga, suami, istri, pernikahan kami akan diubahkan oleh Tuhan. Karena kami sudah melihat ada satu rumah tangga yang sudah diubahkan oleh Tuhan, dan hidupnya akan mengubahkan orang lain. Dan buat kami keluarga Alpha Center dimanapun kami berada, kami akan tertular dengan spirit yang sama. Kami memberi hidup kami diubahkan oleh Tuhan, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang kekal. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dengan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.